Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni MSN dengan materi yang berjudul Kesehatan Rohani dan Jasmani. Materi tersebut akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan 1. Maratus Solehah, 2. Mashkur Albani, 3. Maulidia Wulandari, 4. Meldiana Lestari, 5. Nita Ismiati, dan yang terakhir Mutiara Indah. Pengertian sehat dan kesehatan. Sehat adalah keseimbangan antara tubuh luar ataupun dalam yang menimbulkan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani hidup baik dalam keadaan suka maupun duka. Untuk kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 1948, kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan saja. Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesehatan rohani. Untuk pengertiannya, menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya yaitu Psikologi Agama dikatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat apabila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa di dalam dirinya. Ciri-ciri mental atau rohani yang sehat. 1. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa, neurosi, dan dari gejala-gejala penyakit jiwa, psikose. 2. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. 3. Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. 4. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. 5. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. 6. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. 7. Spiritual sehat tercermin dari cara seorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Misalnya, sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan di mana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya. Faktor-faktor penyebab gangguan mental. 1. Krisis ekonomi. 2. Kekurangan fisik. 3. Mental yang lemah. Ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu mental yang lemah karena bawaan sejak lahir dan karena
tidak atau belum terbiasa menjalani cobaan hidup yang berat. 4. Tekanan batin. Gejala gangguan mental atau kesehatan rohani, yaitu perasaan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian pikiran, merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis, dan sebagainya. Kemudian kelakuan yang tidak baik seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, nyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala yang bersifat negatif. Upaya menuju kesehatan rohani. 1. Berolahraga. 2. Ekspresikan cinta, karena dengan memberi dan mendapatkan cinta kasih membuat hidup kita bahagia. 3. Kurangi menonton televisi, film, dan video atau online game. 4. Mengapresiasi dan membuat karya. 5. Beribadah. 6. Rekreasi di luar rumah. 7. Hindari mengisolasi diri. 8. Menjaga keseimbangan diet makanan. 9. Hindari pornografi. 10. Lakukan kegiatan yang membangun rasa percaya diri. 11. Jaga pikiran selalu aktif dengan membaca. 12. Jadilah pribadi yang lebih terorganisir. Kesehatan jasmani. Pengertian kesehatan jasmani menurut Agus Mukhlali menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Menurut Sumo Sarjuno dan Giri Wijoyo menyatakan, kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, kesehatan jasmani adalah keadaan yang bugar dari tubuh atau fisik kita yang memberikan kemampuan untuk menjalani segala aktivitas sehari-hari tanpa rasa lelah yang berarti, sekalipun dalam kesibukan yang padat. Ciri-ciri jasmani yang sehat, kondisi tubuh fit dan segar, daya tahan tubuh baik, bagus, tidak cepat lelah, berat badan tumbuh dengan tinggi tubuh ideal, bulu atau rambut dan kuku tumbuh dengan normal, fungsi organ tubuh bekerja dengan normal, produktivitas bekerja dengan normal, tidak ada gangguan atau penyakit dalam tubuh. 2. Dapat menjalani aktivitas dengan baik dan normal. Faktor penyebab gangguan pada kesehatan jasmani. Keadaan cuaca yang buruk, sistem imun yang kurang baik, faktor genetik, pola hidup yang kurang baik, dan penyakit yang berkepanjangan. Gangguan pada kesehatan jasmani yaitu obesitas, disebabkan oleh penimbunan lemak yang berlebih, faktor genetik, dan tidak suka berolahraga. Jika sudah begini, seseorang akan sulit bergerak dan berpotensi besar menderita stroke dan sakit jantung. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah karena faktor genetik, terlalu banyak mengeluarkan darah dan kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Maka dari itu, dalam menu sehari-hari membagi dan makanan yang mengandung zat besi. Mak adalah penyakit yang diakibatkan oleh kebiasaan yang suka menunda makan atau makan tidak sesuai waktu atau telat makan. Upaya menuju kesehatan jasmani. 1. Aturlah pola makan Anda dengan baik. 2. Olahragalah dengan teratur. 3. Jangan terlalu memikirkan masalah secara berlarut-larut. 4. Makanlah makanan yang bergizi. 5. Istirahatlah yang cukup. 6. Berusahalah untuk menyediakan waktu refreshing untuk diri Anda sendiri bersama teman. 7. Berusahalah untuk berpikir positif terhadap sesuatu yang datang untuk menantang ego Anda. 8. Jagalah kebersihan Anda. 9. Minumlah air putih setiap hari dan minimal 8 gelas sehari. Menu makanan sehat. Berikut beberapa makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, karbohidrat. Terdapat pada nasi, gandum, singkong, dan lain-lain. Kedua,
Protein banyak terdapat pada tahu, tempe, telur, daging, dan lain-lain. Ketiga, mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran. Keempat, vitamin banyak terdapat pada buah-buahan dan susu. Berikutnya, pedoman dasar. Berikut adalah apa yang Anda perlu ketahui untuk membangun menu makanan sehat setiap hari. Pertama, makan banyak makanan tinggi serat. Kedua, pastikan untuk menyertakan buah-buahan dan sayuran hijau, orange, dan kuning. Ketiga, batasi konsumsi makanan manis. Keempat, kurangi lemak hewan. Kelima, kurangi konsumsi lemak trans. Keenam, makan lebih banyak ikan dan kacang-kacangan yang mengandung lemak tak jenuh, sehat. Ketujuh, jauhkan porsi banyak, terutama makanan berkalori tinggi. Kedelapan, jaga asupan kolesterol Anda di bawah 300 mg per hari. Kesembilan, mempertahankan asupan kalsium yang cukup. Hubungan kesehatan jasmani dan rohani. Apabila salah satu mengalami masalah, maka akan memengaruhi yang lainnya. Keadaan jasmani yang baik tidak selalu dibarengi oleh rohani yang baik pula. Maka dari itu, seseorang yang raganya terlihat sehat tidak selalu terlihat ceria atau tampak tenang. Hal itu karena rohaninya masih tidak baik. Orang dikatakan hidup sehat dan sejahtera apabila jasmani dan rohaninya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, kesimpulan pada materi di atas bahwa kesehatan jasmani dan rohani saling terikat. Keduanya sangat berperan penting bagi kesehatan pada diri kita. Sekarang, tergantung dari pribadi setiap individu, apakah mereka hanya memikirkan jasmani saja atau menyeimbangkan keduanya. Karena orang yang dikatakan sejahtera atau benar-benar sehat apabila kesehatan jasmani dan rohani dalam dirinya seimbang. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.